Halo friends, Halo friends, apa balik kabar? lagi sama kita. Di mana, Jo? Kita Di Psychologic. Di Psychologic kok. Oh, aku kira tempatnya, sorry. Bukan bro. Kita Iya. memang ada nuansa baru ini. Oh gitu ya. Jadi nggak melulu kita di Apartemennya si Ya enggak lah, Marcel ya. Jangan. Ya, sekalian uji nyali ini. Ya, ini saya sinyali kita di tempat yang baru dengan suasana yang baru, mungkin kita bisa lebih fresh lagi Ya. membahas topik kita pada hari ini. Ya, karena ini juga kan kita nanti juga akan bawain tentang sulap-sulap, makanya kita pilihnya di bawah pohon, jadi lebih angker gitu ya. Lebih rindang aja sih. Oh gitu. Lebih rindang aja sih, suasananya lebih syahdu aja. Hari ini gimana, Jo? Apa yang harus kita bahas dan tema pada hari ini apa sih? Kayaknya kalau buat hari ini kita bakal bahas musik kali ya. Musik. Oke. Musik. Oke, bagus nih. Temanya musik. Ya, Gak ada orang yang nggak bisa hidup tanpa musik. mungkin. Karena kalau nggak ada musik kayaknya Hidupnya galau terus ya. kurang ada warna kali ya. Ya, betul. Ya, Karena lagi kan kadang kalau musik itu bisa mempengaruhi, suasana hati dan ya kayak misalnya kita lagi nyetir itu kalau kita misalnya di mobil atau di motor, kalau pemilihan musiknya Musiknya itu salah, mungkin kita bisa jadi ugal-ugalan atau Iya, mungkin terlalu slow bisa gitu memacu ya. adrenalin kita. Ya, Nah, ngomong-ngomong musik, nih yang pertama nih, apa itu? kamu suka musik yang gimana sih sebenarnya? Oke, kalau suka gimana sebetulnya ganti-ganti ya, jujur aja ganti-ganti. Dulu sempat suka musik yang kayak EDM gitu, yang ngebeat. Ya. Tapi mungkin kalau sekarang aku justru lebih suka lagu-lagu yang calm gitu ya. Yang Mungkin calm ya. kayak Mungkin jazz, masih galau house, mungkin ya. enggak. Oh, nggak galau nih. Cuman kayaknya udah capek aja kalau buat yang Iya. yang gimana ya, yang terlalu ngebeat gitu, kayaknya sekarang kayak capek aja Apa kayaknya. ya, kita butuh sesuatu yang baru nih. Iya. Karena genre-genre dari zaman-zaman dulu nih sampai sekarang ini kan perubahannya sangat benar-benar signifikan, drastis banget nih. Ya, pastinya. Siapa yang ini apa? Yang terbaru ini genre anak-anak zaman-zaman Z atau apa ini apa sih namanya? Hibdut. Hibdut. Itu Ya, asik betul, hibdut. Emang hibdut. Asik sih sebenarnya. Justru aku dulu nggak suka dangdut, cuman aku ngerasa waktu hibdut nih Jadi oke lebih juga gitu. lebih modern ya kalau Ya. dulu kan zaman-zaman lagu-lagu dulu dangdut-dangdut yang Ya, lama. Ya memang selera sih. Selera. Cuman mungkin dulu aku nggak tahu, kamu misalnya dulu sempet suka dangdut nggak sih sebelum ada hibdut ini? Dangdut ya cuma beberapa lagu jadi. Kayak kopi dangdut. Nah, Apa itu? Coba nyanyiin. kopi dangdut. Nah, Kayaknya dia suka lihat KTI ya. nggak boleh dong, nanti kita belum lisensi nanti. Oh, iya. Kalau nyanyi. Oh iya. Kalau dangdut banyak sih yang suka, kan juga pada era-era band juga ada yang kolaps nih band sama musik dangdut, seperti kayak dulu nyanyiin Ungu tuh sama siapa ini loh, Siapa? Aku kurang hafal sih siapa aja yang. Italia itu loh, Oh, Isalia. yang lagunya Pernahkah Kau Merasa itu Oh, hatiku. iya. Ya bener ya hatiku tuh. Iya. Nah itu kan ada Isalia. Cuma era-eranya di modernin, dan sekarang kan era yang baru mungkin lebih ke penggabungan dari dangdut dengan musik modern nih Oke. yang ngebeat gitu ya, di hibdut gitu lah. Ya. Tapi kayaknya si Marcel ini banyak tahu ini ya tentang musik-musik ya. Tapi Iya. sebetulnya genre favoritmu kalau musik itu apa? Genre yang favorit Apa sebenarnya, emang dangdut itu atau Oh. genre yang lain atau? ya kalau aku sih kan suka nyanyi, jadi suka lagu-lagu pop, Wih, suka siap. nyanyi. Master nyanyi. Waduh, enggak, kalau master enggak sih, cuma bisa nyanyi doang, nggak bisa main alat musik. nyanyi doang. Dia tipikal vokalis berarti ya. Nggak suka vokalis juga. Kalau kamu sendiri Jo, gimana Jo? Apa itu? Tipikal lagu yang sering kamu nyanyiin deh, yang suka kamu nyanyiin, selain yang lagu yang ngebeat gitu. Lagu ya. Sebetulnya kalau lagu yang penting enak didengar sih. Oh, nanti denger ya. Iya, karena kadang kalau kita lihat-lihat lagu yang ngebeat itu kadang liriknya kan repetitif banget ya. Betul, Jadi kadang kurang. Jadi mungkin kita kalau untuk nyanyi pasti cari yang Cari yang lebih. agak lebih rich kali ya di iya. liriknya gitu ya, biar Ya, lebih betul. asik gitu. Jadi fun fact-nya nih, ada fun fact nih ya. Kalau lagu itu bener ya, kayak kita bilang lagu itu menyesuaikan isi hati kita, misalnya mood kita. Nah, fun fact-nya, kalau di rumah makan ada pernah tidak? Kalau di kafe dan di tempat makan pasti lagunya pasti yang Chill. yang chill, yang ngebeat, ya, ada yang ngebeat. Di tempat makan. Kayak rumah makan deh, ngebeat. lagunya kan ngebeat tuh. Temponya Oke. agak cepat. Tahu nggak kenapa itu? Kenapa itu? Kalau temponya lambat, Hmm. orang makannya kan lambat tuh. Hmm. Ngikutin nada makan nih. Jadi lagunya melo. oke. Kalau cepat berarti kan dia cepat habis, Cepet nambah. cepat nambah juga, pertama kedua cepat habis,
pelanggan masuk lagi. Oh gitu. Nah, fun fact-nya sih kayak gitu. Jadi katanya. itu mungkin secara tidak tersirat kalian sedang dihipnotis kali ya. Iya betul, betul, betul. Tapi kenapa kalau di launch biasanya lagunya itu lebih Sensual ya, lebih slow? lebih Kenapa itu? slow. Bukannya Karena harusnya lebih cuan juga kalau misalnya dia minum, contoh ya, minum apa kayak, kalau di launch itu kenapa kok lebih slow? karena Karena kalau misalnya porsinya udah launch tebal. kan lebih Oh bukan. bukan coy. Kalau launch itu kan lebih kebanyakan buat ngedate ya. Ya kan? Ya bisa sih, bisa. Misalkan tempat ngedate buat temen kecil di situ. Lebih ke quality time sama misalnya sama pasangan atau berapa dekat. Oke. Makanya lagunya dikasih temponya yang agak sedikit slow dan mungkin lagunya kebanyakan romantis kan, kayak lagu-lagu Ya, bisa, klasik-klasik bisa. pakai apa saxophone gitu kan. Iya kayak jazz gitu kan. Jazz gitu Lebih, kan. Kayak orang-orang sensual, ya lebih menggairahkan. ya menggairahkan untuk pasangan. Untuk apa itu? Untuk pasangan menggairahkan. Gak usah masing-masing. Gak apa-apa lah. Ya lebih romantis aja kali. Ya lebih romantis. Nanti mungkin Membawa perjalanan- suasana. Ya, mungkin perjalanan Mungkin pulang di bisa lebih romantis. ya di mobil nanti. Tambah lagi mungkin. Nambah lagi maksudnya, makanya nambah Ya, lagi. ya, ya, ya. Mampir ke tempat lagi karena Hampir ya, oke, karena oke. gairahnya menambah. Ya lebih lapar ya, Ya lebih lapar. sama Oke. lupa waktu kali ya. Mungkin bisa juga biar lupa waktu kali ya. Kalau apa namanya? Kalau Ya, slow biar- itu kan mungkin supaya nggak kerasa nih udah tahu-tahu udah lewat berapa waktu lama gitu. Betul betul. Jadi lebih quality time-nya lebih Lebih Iya. intim. Intim. lebih intim lagi. Iya, ya. Jadi kalau kalian-kalian yang jomblo lagi ada gebetan, bawa ke lounge. Ya, apalagi kalau misalnya kalian bingung kan, kayak misalnya baru pertama kali takut awkward, nggak bisa ngobrol atau takut Ya. kayaknya apa ya? Kadang kan ada orang yang baru pertama kali itu mikir, aduh harus ngomong apa ya? Apa Ya. nanti kayak waktu itu kerasa lambat, kayak bisa nggak ya ngajak ngomong terus? Mungkin di tempat yang chill itu dia jadi lebih relax kali ya. Ya, lebih relax. Oke. Jadi ngomongin apa aja. Ngomong-ngomong Maju. soal musik nih, Ya. ini kan tema kita musik. Biasanya kan di Indonesia sendiri nih, tiap generasi, ini lebih ke tiap generasi ya, dari tahun Oke. 80-an, 90-an, 2000 sampai 2000 sampai sekarang ini kan, Ya. pasti ada yang lagi happening lagu-lagunya pada masa-masa itu. Pernah tahu nggak sih lagu-lagu tahun 80 90 lah, kita kan kelahiran 90-an nih. Mungkin yang Jo sendiri ingat lagu apa nih yang biasanya yang memorable? Indonesia Bebas apa aja yang di Indonesia nih dulu booming. harus yang hype banget gitu di Indonesia. Ya contohnya nih era-era kan pada waktu tahun-tahun itu mungkin lagu-lagu boyband barat seperti Backstreet Boys, Westlife. Oh, Westlife. Ya pada masa-masa 90-an kan lagi booming-boomingnya tuh boyband dari Amerika. Lalu bergeserlah ke lagu-lagu Korea ya. Ah, Kalau nggak salah itu Korea. Terus ke lagu-lagu band-band pada era kan ada masanya itu. Oh sorry, band dulu gak sih? Westlife, terus kayak band-band Indo waktu itu lagi Indo, kan lagu-lagu Melayu. Terus Terus- mungkin setelah itu baru yang agak Korea ya. Ya, Baru Korea hip-hop, baru hip-hop itu. mulai banyak sih. Ya, pada masa-masa ini yang kita bahas dulu, yang pertama ini yang di masa-masa tahun 90-an lah, kayak boyband dari luar nih. Apa yang kamu suka nih? Biasanya apa? Pada masa-masa itu. Nggak harus yang hype kan maksudnya. Ya nggak harus yang hype, mungkin pada masanya. Apa nih? Westlife sih sempat suka, tapi karena temen sekolah dulu itu dia ini orang yang ugal-ugalan ya, jadi dia tipikal orang yang suka Westlife juga. Diputer terus ya. akhirnya muak, jadi akhirnya jadi suka muak gitu. Jadi muak. Jadi bukan sama ini ya penyanyinya ya. Iya, tapi bukan ke- karena nyanyi ya, tapi semua karena lagu. terlalu repetitif gitu loh. Jadi Jadi- kayak ini lagi gitu. Jadi fans beratnya Westlife. Iya. Ini juga aku ada waktu itu masa lagi booming Apa ini itu? Blackpink dulu. Oh Blackpink. Udah kenceng banget tuh kan. Jadi sampai sebenarnya aku awalnya ngefans, lama-lama terus kok lama-lama bosen juga kan. Iya sih. Nah, Westlife aku masih ingat itu aku dulu kelas 5 SD. SD ya? Westlife. Iya, Westlife Westlife. SD ya. Oke. Ya, itu tahun 90-an. Cuma pertama kali dia konser di Indonesia. Hype. Itu dulu ada nih, kita kan di Surabaya, ada di Delta. Oh, kamu Ya, sempat Bu. ikut emang? Iya. Apa? Ikut konser? Oh, enggak dong. Ya, dulu kan nggak ada duit, Bos. Oh siap. Sampai sekarang Sekarang lautan dia. sampai sekarang pun nggak pernah ikut lihat ada konser gitu. Oke. Ini kan tadi udah yang masa yang Masa-masa itu ya. apa ya? Masa-masa mungkin sampai SD, SMP. Kalau Nah. SMA ke atas nih, kamu Sama ke sukanya atas. gimana? Dulu itu kalau musik Indonesia itu bandnya mulai
SD sudah masuk sebenarnya band Peter Pan pertama kali. Oh iya, Peter Pan. Sheila on Seven yang Legend Iya, iya. juga. Terus ada apa lagi waktu SMA itu masih masuk. Ya, Andra Backbone. Andra and the Backbone. Siapa lagi ya? Banyak J-Rock. Oh ya, J-Rock. Favorit gue itu J-Rock juga. Ya, ya, ya. Terus, habis gitu, itu yang di Indonesia ya. Terus yang pada masa SMA itu masuknya boyband Korea nih. Kita bergilir ke Korea nih. Iya sih, aku pertama suka boyband juga di Racun Marcel di Setrap. Oh, tuh kamu dulu. Enggak, Dulu tapi kamu aku nggak juga terlalu parah. ini kan Gombang Sinki waktu Ya, DPSK. Tapi cuma itu doang. Setelah itu kan apa ya? ya, Bangsanya Suju DKK. nah itu saya juga diracun sama orang. Jadi favorit pada masa itu deh, girlband dan boyband pada masa itu favorit siapa? Tetap ini sih, Big Bang sih. Big Bang. Ya, karena Big Bang. karena Apa enggak? apa ya? Personelnya semua siapa tuh? Ya ini Big Bang salah fun fact-nya ya. Salah satu boyband Big Bang. Semua personelnya rata-rata tuh jadi MC semua coy. Bukan MC ini ya, jadi Dia kayak main karakter semua. main karakter semua. Ayo, ada yang Duh, lupa lagi GT top. Yang kena skandal itu siapa ya? Aduh, lupa lagi. Sungri kan? Sungri kan? Yang kena skandal siapa? Aku kalau Big Bang sih aku cuma top. Yang itu sama yang si Moha itu siapa sih? Ayo, Cico lupa. Dia udah lupa. Lama. Yang soalnya Teyang. Oh ya Teyang. Teyang. Karena menurut yang menonjol cuma GD sama Top. kalau personal. Sama Teyang. Ya Teyang oke. Yang satu Teyang. ya kayak Sungri deh satunya. Kalau kamu Oh, belum di girlband-nya? Oh, girlband ya. Wah, tapi Girls' pada hari ini kita Generation. terima kasih kemarin kan sering haus kan, batuk-batuknya ada minumnya lumayan nih. Tambah batuk dong, minum kopi. Kopi dulu. Oh, Oke, kopi. lanjut nih, girlband-nya gimana? Girls' Generation. Udah waktu itu udah paling bener sih. Itu atau mungkin nih? Girls' Generation tuh lebih pilihannya lebih banyak ya, jadi lebih enak dilihat. Favorit aku ya, apa ya? Semton semua. Gila. Ya memang Jelibas sih, memang satu suka ya, manajemen dihajar Semton semua. itu semua suka. Terus ya jangan ditanya girlband boybandnya apa, sudah pasti di Semton kayak kalau di Semton itu Super Junior pasti. Super Junior dulu sendiri banyak nih versinya. Di boyband masa-masa kita banyak yang aku kagum banget sama kalian Semton ini karena girlband boybandnya pada kayak zaman-zaman Suju, terus TVXQ, Kenapa itu? SNSD, FX itu dulu mereka bisa bilingual. Jadi lagunya, video klipnya misalnya judulnya Super Junior tuh. Ada versinya tuh, versi Mandarin, versi Jepang lah. Kalau itu Oh iya ya. Jepang, sorry. Kalau Super Junior itu Mandarin doang. 7M. Kalau yang sendiri. Jepang DPSK kayaknya. Oh SNSD itu? SNSD juga Jepang. Jepang ya? Jepang, Inggris ya. Tiga malah. Dulu judulnya tuh aku ingat SNSD itu The Boys. The Boys. Versi Inggris. Oh, jadi yang dia pecahan lagi dia, bukan full member dari ini ya. Oh, full member tetap SNSD itu memang full member semua. Cuma ada versi Jepang. Kalau nggak salah dulu Super Junior kan dia pernah ada yang nggak full tim, cuman beberapa itu Ada, apa dia namanya? membentuk lagi Super Junior M. Oh, Super Junior M ya. Itu ketambahan si siapa ya namanya? Itu Henry. Terus ada beberapa kan semakin tambahnya tahun Super Junior banyak yang ini, ada yang keluar. Jadinya berkurang kan. Kayak dulu kan ada namanya Hanggeng. Aduh, lupa. Hanggeng. Yang- Hanggeng ya, Hanggeng. Itu yang gendut bukan? Bukan, itu kan Shinto. Oh, Yang hafal jadi sebenarnya. sing waktu di Super Junior M itu kan hanya 7 ya benar. Enggak rame ah. Enggak 7. Masa Kalau 7 yang doang? di 7 kan 12 Super Junior. Oh, yang M ya kamu? Yang M. Oh, Kan ada tambahan Henry sama siapa lagi ya, aku lupa. Ada lagi. aku lupa nama-namanya. Siapa ya? Lupa Xiumin kan. Siomay. EXO sendiri juga nama dari. Suka SM semua. Pokoknya yang SM Ton suka. Terus kalau dari Yang girlbandnya? Apa? Yang ceweknya. Oh, tapi iya. udah semua ya. Dia Semua. bilang SM. yang baru-baru kan ada Aespa, Boa. Kan Boa sendiri juga mengisi salah satu soundtrack anime Inuyasha. Every Heart ya sebenarnya. Ya, Banyak sih kalau girlband dan boyband mengisi lagu-lagu anime kayaknya. Di XT itu kan juga punyanya si Big Hits tau nggak? Gak tahu apa itu. Big Hits itu entertainmentnya isi ini. Dia satu kayak BTS, SM Town gitu bukan? Iya. Oh. Kan nggak cuma SM Town ya, yang terbesar memang SM Town sama ini JYP. Aku nggak dalam sampai situ. JYP itu kayak siapa ya? Ini ITZY. Nggak tahu pasti ITZY. Gak tahu. Itu band-band yang era-era ya sebenarnya udah lama sudah tergantikan yang bilangnya baru-baru.
Tapi kamu dulu sempet ini nggak sih, maniak nggak sih? Biasanya kan dulu aku punya teman yang dia itu suka Korea gitu, dia sampai kamarnya itu banyak poster. Aku dulu iya ya tahu aku Iya kan? ada nih. Ada temenku. Ada juga ya? Ada Semua sampai tapi beli, rata-rata kayak gitu kali ya? beli ini loh, Apa? Sticknya Stick tuh. yang buat konser Iya biasanya itu? betul, itu yang ori, kalau nggak ori dia nggak mau. Terus kartu-kartu juga, Foto-foto gitu. foto itu ori semua katanya, harganya juga jutaan. Terus album-album original juga. Aku sendiri bahkan ada yang beli botol minum, bekas minum artis tuh Korea, dijual 50.000 bro. Bekas minumnya Iya, bekas artis. minumnya si K-popnya ada 50.000. itu 50.000 bekas minum, jadi kayak botol itu, botol air mineral, Asik ya. jual 50.000. Kamu kenapa nggak mau jadi idol aja? Kamu mungkin pakai apa ya namanya? Tisu, kamu habis sisi kamu jual. Kita kasih ini bekas minumnya si ini, Ya. si Simon atau siapa. Tisu bekas Marcel, harganya 500.000. Cuan bos. Iya, jualan itu. Terus kalau di era-era juga di girlband boyband, dan salah tekanan untuk fansnya juga tinggi banget. Iya sih. Jadi bukan hanya yang ini ya, likers ya, hatersnya juga banyak, dan mentalnya juga di situ diuji. Banyak artis Korea atau salah satu dari girlband boyband juga meninggal karena nggak kuatnya tekanan mental. Jadi Iya ya, banyak yang nggak bunuh segampang diri itu. juga nggak sih? banyak. Seperti kayak Shiny itu ada si Ya tapi Jonghyun. rata-rata emang meninggalnya Ya, sangat disayangkan. jangan disayangkan orang-orang yang bertalenta, khususnya yang kayak banyak kan kayak boyband besar-besar itu loh. Mhm. Itu tekanannya ya nggak cuma di Indonesia juga banyak seperti itu. Banyak haters juga. Memang inilah resiko bekerja entertainment. Resikonya kayak gitu. Oke, kita next aja nih. Mhm. Tadi kan udah K-pop juga, sekarang era-era Western yang ini deh. Tadi kan band lama sama band rock. Sekarang kebanyakan kan solois nih. Nah, penyanyi-penyanyi dulu kalau zaman yang lama banyak sing kayak penyanyi-penyanyi legend dulu. Contohnya kayak Celine Dion, Oh itu lama Whitney sih, itu lama sih ya. Josh Groban, kayak gitu. Ya itu Kalau lama aku sih banget sih. favorit nih ya, pasti Whitney Houston. Banyak favoritmu siapa? Yang menurutku bisa apa namanya? Yang membekas sampai sekarang itu jujur malah lagu-lagu EDM, Calvin Harris. Oh, Calvin Harris. Ya. Tapi di masa itu ya bukan Calvin Harris yang sekarang. Di lagu-lagu yang mungkin di eranya yang agak lama itu justru nggak tahu sampai sekarang kayaknya masih enak didengar gitu. Ya mungkin kayak kamu kan, meskipun tadi siapa kamu? Whitney Houston, Nah. Celine Dion kayak gitu. Meskipun itu lagu udah lama, kalau kamu membekas di hati kan kamu Oh, iya, mau tentu. puter-puter juga, meskipun sampai sekarang ya, Tentu. tetap kayaknya apa ya, enak gitu. Ya, pokoknya semua favorit ya. Kalau aku sih yang bisa dinyanyiin juga sih, karena hobi juga. Dan aku ngelihat nih kayak perkembangan zaman dari dulu sampai sekarang, yang menggantikan mereka ini nggak ada. Mariah Carey? Siapa yang bisa ganti Mariah Carey? Loh enggak, maksudnya. Banyak sih. Tapi jadi kayak bergeser gitu loh eranya itu. Tapi yang Mariah Carey kayaknya bisa dibilang Ariana mungkin bisa nggak? Bisa, tapi Ariana maksudnya Masih bisa. suara-suaranya kan masih bisa. dia masih bisa, tinggi-tinggi juga. bisa. Beyonce. Ya oke lah Beyonce. Nah, tapi kalau ngeliat mereka sih itu kan udah lewat kan eranya. Kalau Siapa? pada kayak era Grande itu kan pada masanya kan udah bukan era yang sekarang ya. Sekarang kan udah siapa solois yang Billie Eilish? beberapa aja kan. Sekarang lebih ke lagu kayak rap gitu nggak sih? Ya. Atau aku sih Adele? aku kan suka Adele ya? Adele kan juga udah lewat era. Iya sih. Yang sekarang siapa Udah ya guys? lewat, Lady Gaga lewat. Siapa ya? Yang sekarang coba Coba infoin sekarang mungkin teman-teman yang di rumah tahu yang masa sekarang dong. Iya. generasi sekarang lah ya. Iya bener ya. Itu udah lewat-lewat. Udah lewat Ya. semua, Ariana udah juga lewat. kayaknya Udah lewat, udah udah lewat. sekarang lebih ke film segala macam. Ya lebih berganti peran lah ya. Iya. Sampai coba solois sekarang. Selena juga. Selena Enggak yang Mobile Legends, banyak. Selena Gomez bro. Bukan Selena Lele. Dengan Lele. Iya nggak ada kan. Iya, Tapi siapa ya sekarang, sekarang? sekarang orang menurut aku ya. Ah. Kalau sekarang sih semua orang bisa nyanyiin karena lagunya juga ya ngebeat dan pun nggak perlu butuh vokal yang bagus, yang penting stabil suaranya sudah bisa Auto-tune? nyanyi. Iya betul kayak gitu. Iya sekarang Justru malah di Indonesia ini dulu kan era band era orang. Sekarang kan solois malah jatuhnya. sekarang Lebih banyak solois solois. sekarang. Iya betul. Dari pemenang-pemenang dari kontes-kontes penyanyi kan. Indonesian Nih Idol gitu. contoh nih. Ah. Kayak si Yodra, Siva, Tiara.
Mahal Mereka ini. generasi. Mahal Iya, ini. itu satu generasi apa ini? Dia dari Idol juga. Idol juga, dia juara 5. Oh. Aku hafal banget kalau Idol yang ngikutin. Iya iya iya, karena Justru dari situ, dia memang pengetahuan soal musiknya dia lebih ini ya guys. ya. Karena saya Bukan. suka nyanyi. Suka nyanyi, suka sulap asik. Siapa yang mau sama? Siapa yang nggak mau sama Marcel? Banyak yang nggak mau. Iya iya iya. Enggak lah, kita harus tetap Enggak lah. kita harus tetap inilah berjuang lah. Oke oke. Cari yang ya kalau kok malah jadi pas-pasan. Dia nggak tahu kamu Nah, ini gimana. balik ke topik aja, balik ke topik ini bukan masalah dari jodoh ini. Jadi kalau pada di era-era sekarang malah penyanyinya lebih banyak di Indonesia solusi. Iya sih. Nah, era-era boyband pada masa lalu, ya di Indonesia dulu juga pernah ada boyband. Iya, iya, iya. Itu juga udah berlalu. Iya sekarang kayaknya band jarang ya. Solo semua memang benar. Ya betul, karena malah digantikan sama yang dulu ngeband, sekarang solois. Yang dulu grup, sekarang solois. Iya sih. Mungkin tuanya lebih banyak di solois ya. Mungkin ya. Who knows. Terus kalau nih nggak solois Indonesia nih, karena kan udah masuk di masa sekarang nih. Menurut kamu penyanyi Indonesia yang sekarang, Aduh susah itu. dan yang lama-lama. Ya. Ya, dulu kan ada Agnes Mo, Tiga Siapa? Diva, kan sekarang juga ada generasinya. Kamu tau nggak Oke. Tiga Divanya di Indonesia kan ada generasinya. Oke oke. Tapi tau nggak oke. generasi pertama siapa tuh? Tiga Diva. Yang kamu tahu aja. Siapa? Tiga Diva. KD. Tiga Diva. Siapa? Krisdayanti. Inul. Kan tiga. Siapa nih? Krisdayanti? Inul. Bukan. Itu penyanyi dangdut bro. Siapa ya? Ada Tiga Diva. Aduh. Yang dulu mantannya Raffi Ahmad bukan? Nagita Slavina. Bukan ya? Bukan Yuni Shara, bukan. Bukan. Itu apa itu? Yuni Shara, adiknya Krisdayanti kan? Adiknya Itu- itu kakaknya sorry. Itu penyanyi juga. Itu bukan penyanyi. Penyanyi. Tapi Cuma- bukan diva. Di Indonesia itu ada dicap Tiga Diva. Ya siapa? Sampai sekarang. Yang pertama itu Krisdayanti. Ah, Jadi DJ, terus Sanaya. Tiga dong, pasti ada. Mereka nyanyi bertiga. maaf ya guys, aku kurang Itu eranya orang tua kita itu. iya kurang nyambung karena Terus yang Tiga Serang, Diva era yang kedua, generasi kedua. siapa? Isyana Saraswati, Baru-baru dong itu. Raisa, lo enggak itu era kan udah lama. Raisa. Terus sama siapa lagi satunya? Tapi Isyana kan sampai sekarang masih oke kan? Masih. Cuma dia sudah ganti genre sekarang. Oh, sama siapa satu? Dia kan pop, terus dia seriosa juga. Dan ya genrenya rock dong. Dan Isyana karena rock? Isyana sekarang soul-nya di rock dong. Oh, Soul-nya tahu. di ada fansnya Isyana. enggak belum. Aku kan nggak bilang itu. Sama Yura Yunita tuh. Yura Yunita. Tiga. Yang mana ya? Aduh, udah lama nggak ngikutin Indo Iya, lagi. iya. Itu era yang kedua, generasi ketiga. Generasi tiga ini yang sekarang? Atau Ya, yang masih sekarang bertahan. ya siapa itu? Ya gampang dong. Siapa? Juara satu dua tiganya Indian Idol. Siapa? Liwatra, Tiara, sama Ziva. Tiga Diva yang era sekarang yang masih bertahan, masih belum ada lagi nih yang gantiin mereka bertiga. Cuma sekarang karena mungkin job mereka banyak, jadi sekarang kepisah-kepisah nih. Tapi kan memang dari tiga itu kan nggak harus jadi mereka harus show bareng kan enggak kan sebenarnya. Kalau generasi Tiga Diva itu biasanya mereka tuh ada satu lagu itu bertiga pasti. Ada project bertiga. Dan ada lagunya sendiri, memang dijuluki Tiga Diva. Oh. Bukan karena mereka penyanyi ini, justru malah pada masanya mereka bertiga ini banyak yang justru dari angkatan mereka yang juga berpotensi jadi penyanyi besar. Ketika contohnya Malini itu, Keisha dulu ada, Oke, ya. terus Novia Batin, banyak nih angkatannya mereka ini generasi emas nyebutnya di I see. Nah, Tapi kalau dari yang kamu sebut tadi, yang untuk sekarang yang favoritnya yang mana? dari tiga, aku sih Lyodra tuh. Lyodra. Lyodra. Jangan tanya aku karena aku nggak tahu. Aku Ya lagu jarang. yang sekarang nih, apa yang sekarang aja yang masih yang kamu suka apa? Jujur ya, aku justru sekarang tuh suka cari lagu-lagu yang masih nggak banyak orang dengar. Jadi misalnya kayak Apa nih nggak pernah denger nih? ya nggak tahu karena sekarang itu gini loh, banyak platform yang udah ngasih kita itu kemudahan buat kita nge-explore lagu-lagu yang mungkin nggak se-hype itu. Oh. Kayak misalnya kamu suka, misalnya kamu di Spotify atau di YouTube musik atau apapun gitu ya, kalau kamu nge-like satu genre, nanti di For You atau yang kayak di shortnya itu kan rekomendasinya kan Iya. ya sejenis sama. Enggak, ini favoritnya tuh. Favoritnya apa nih? Satu aja tuh favorit. Nggak. Lagu Indonesia yang sekarang. Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada yang dengerin berarti. Kalau Indonesia nggak ada. Oh, nggak ada. Sebelum kita masuk, ini
Udah ditandain tuh. Oke, belum kita masuk state ini. Terakhir banget, gak apa-apa nih. Mau lebihin sampai besok pagi juga gak apa-apa ini. Gila. Soundtrack dari sebuah film, lagu. Contoh, satu apa? Film ya, bebas ya, film apa Bebas, aja ya. film apa aja, jangan dulu film bro. Tante anaknya nonton bokep. Apa belum film? Soundtrack apaan? Kagak dong. Oh gini nih. Apa nih? Filmnya Marvel. Apa? Filmnya Marvel yang ada Namor itu. Namor? Iya. Oh ini Wakanda. Wakanda ya. Forever. Iya. Itu ada salah satu soundtracknya yang kamu ingat nggak waktu dia adegan si adiknya siapa itu Black Panther itu Iya. dibawa masuk ke kerajaan Wakanda di laut. Ya waktu itu. Apa lagunya? Aduh apa judulnya Apa ya? ya? Lupa. Ini kasih kameramennya tahu ini. Lagunya apa ya? Tahu gak sih? Tahu. Tapi kamu tahu gak? Tapi dia tahu loh kameramennya tahu banyak lagu. Tahu lah, emang dia kan Tahu. banyak film. Apa yang di Wakanda Forever itu? Yang waktu dia nyelam itu loh. Ini nyelam. Apa? Apa sih? Gak denger. Apa Raise Me Up? You Raise Me Up. Bukan dong, itu sesuatu bro. Apa? Gak, judulnya apa? Waktu itu viral, sering dibawain di mall-mall juga aja. Iya, iya. Tahu. Lagunya Cuma itu- nggak tahu apa judulnya itu lagunya. Coba ya, sudah cari ya. Gua cari dulu apa? Oh, Con La Brisa. Hah? Con La Brisa. Oh, kon lagu. Penyanyinya siapa? Aduh. Oh ini. Aduh susah lagi, gimana ini bacanya? Apa itu? Kon lagu. Ludwig Waduh, namanya susah banget disebutin. Ludwig Göransson. Gak tahu dibacanya benar atau enggak. Oke, itulah pokoknya. Kalau aku sih ya Armageddon nanti yang nyanyi harus Kayak gimana ya itu? I don't miss a thing. Terus? Ya, yang don't wanna close my eyes itu. Oh ya ampun. Oke, Terus oke, yang oke. kedua ini lagu Titanic sendiri, Celine Dion dong. Yang waktu My Heart Will You Go. yang waktu gambar putih itu. Bukan dong, itu kan nggak ada lagunya. Oh itu beda. Tapi menegangkan pada mas. Saya juga nonton itu tegang gitu. Iya, apalagi nontonnya sama orang tua ya. Waduh, tegang sekali itu. Langsung di skip. Oke, pada hari ini kita juga ada sebuah permainan lah ya. Ya Ya. biasalah kita masih di ending Kita akan sharing permainan. Oke, karena kali ini kita lebih canggih dari sebelumnya. Kita kalau permainan pasti ada state-nya sendiri. Oke, Oke, kita itu 1, siap. 2, 3. Semua. Nggak bisa nih. Ya, main kita. Semua yang mana? Belum nanti. Oh iya iya iya. Oke, pada hari ini saya akan membawakan suatu permainan. Kamu masih nggak Jo? Enggak. Waktu pertama kali kita syuting, aku udah jelasin permainan sulap itu ada namanya escapologis. Jadi ini untuk kayak membebaskan diri nih. Jadi kayak orang nggak diikat-ikat bisa copot, terus Oh iya iya. diborgol, bisa copot. Oke, oke. Dan ini salah satu permainan sederhana. Ini ada kartu. Nih, kalian bisa lihat di sini. Ini ada kartu ya. Kartunya ini lagi sedang kita kunci kayak gini. Oke, kunci. Oke. Nah. Siapa itu? Kalau kalian mau lihat, ini aku mau copot dulu. Jadi ini real. Nah, ini aku ada yang bikin apa namanya, yang ngelok kartu ini sama lubang di tengah ini. Nah, ini aku dua kayak gini. Oke, bolong ya. Iya, ya tuh, bolong dong tengahnya. Oke, sekarang permainnya gini, kita kembalikan lagi kondisinya. Nah, kalian lihat sendiri, ini udah. Sekarang Terus aku kunci lagi ke posisi yang tadi. Nah, menurut kalian ini dia bisa copot nggak? Bisa keluar dari sini nggak? Logikanya aja. Harusnya sih nggak Ini kan bisa aku tarik ya. sekencang kayak apapun, Ya. dia kekunci ya. Kunci sih. Oke. Ini simpelnya. Caranya itu buat ngeluarin ini gampang banget sebenarnya. Coba perhatikan ini. Yakin? Harus yakin ya, nggak bisa kekunci kayak gini. Iya, Oke. memang kunci kan? Kunci. Nah, lagi. Nih kalian dengar sendiri nih suaranya. Kunci. Oke. Tapi kalau aku giniin, bagian dikit. Nah, kayak gini. Dan perhatikan. 1, 2. 1, 2. Copot guys. Nah, gimana? Itu ya guys ya. Makanya kenapa dia pilih di bawah pohon itu karena itu Ya, karena itu. ada makhluk goib nih. Nah, dibantuin nih belakang gue ini. Oke, saatnya berkata sempoa. Oke, kita next ke ada satu permainan lagi logika nih. Oke, sekarang permainan kartu ya guys ya. Kartu ini apa ini? Sulap nih? Enggak, Bukan ya? ini kita mainan logika aja. Oh, main logika. Ya, tapi tetap kita pakai kartu. Oke, apa Oke. ini? Kok ada kartu Jack, Queen, King,
Nah, Apa nih gini. maksudnya ini? Jadi gini, di sini kan ada 6 kartu. Ada yang hitam, ada yang kuning. Ya, Kali ini kuning, merah, sorry. merah. Bodoh Makanya banget. nih kuning Oke. Jadi di sini ada kartu warna hitam, dan ada merah. kartu warna merah. Oke. Nah, di sini adalah kita cari tahu gimana caranya Hmm. kartu hitam ini berpindah dari sisi kanan ke sisi kiri, Oke. merah. Gampang tuh. dari kiri ke kanan. Tapi ada rulesnya. Oh, apa nih rulesnya? Jadi contoh kamu boleh gerakin ini satu ke depan yang kosong atau sini. Jadi misalnya dari kiri ke tengah ini boleh. Oh, boleh. Boleh. Tapi yang nggak boleh adalah kamu ngelewatin 2 kartu. Misalnya dari king ke sini ini nggak Oh, boleh. nggak boleh. Oke, Dan oke. peraturannya adalah dia nggak boleh balik lagi. Jadi misalnya setelah Maju nggak boleh. Maju, Nggak boleh mundur ke lagi. sini ya. Jadi jalannya cuma maju. Kalau yang hitam ini jalannya ke arah kiri, yang merah ke arah kanan. Oke, ini aku Ya. bebas ya mau merah, mau Ya. hitam, bebas ya. Yang penting Ya. ini pindah kanan, ini pindah kanan. Ya. Kalau kita ke kanan, ini kiri. Betul. Oke, Sal. Coba kamu Bapak mainin. tuh ya. Gimana Kalau caranya? bisa nih aku dapat iPhone ya. Tuh, tawannya kayak gitu, cuy. Oke, ini aku naruhin ini ke sini dulu. Pasti nih harus ke sini dulu. Oke. Terus Coba gimana? sini pindah ke sini. Oke, terus? Terus gimana ya? Oh, gini. Ini sini deh. Oke. Sini maju. Mati dong. Mati dong yang di sini. Iya, nggak bisa jalan. Oh, nggak bisa jalan. Karena ngelewatin 2 hitam. Oke, bentar. Mau diulang? Ulang deh. Oke, diulang ya. Balikin. Oke. Oke, gimana? Coba. Ini pasti masuk ke sini. Oke, step satunya hitamnya maju. Ini kalau aku maju ke sini ini nggak sama maju dong. Ini masuk sini deh. Oke, terus. Oh, kiri lah. Oke, terus. Sini lah sini. Oke, Masuk sini. bagus. Bentar. Ini aku bingung nih. Saya ini maju deh. Bagus. Ini masuk sini. Nih, Oke. betul ya. Betul dong. Rulesnya sih masih belum ada yang ke break ya. Jadi lanjutin aja. Sini. Oke. Sini maju sini. Oke. Ini masuk sini. Sekarang waktunya pindahin. Oke. Sini masuk sini. Heeh. Masuk sini. Heeh. Ini maju. Oh, bisa Jo. Nih, Asik. lah bisa kan? Lumayan kan. Berhasil nih. Iya dong. Gimana dong? Keren nih si Marcel. Mungkin kamu ada cara lain mungkin? Enggak. Jadi ini Oh, emang, enggak. enggak, memang kayak gini. Jadi versinya kayak gitu ya guys. Jadi caranya tadi Nah, nih. aku simpulin Oke. ya. Jadi Kalau aku suruh main lagi mungkin rasanya lupa deh. enggak, jadi gampang aja. Gampang ya. Cara main ini sebenarnya kalian tinggal harus make sure ini tuh posisinya selang-seling. Kayak tadi si Marcel udah benar sih. Jadi kan dia bikin selang-seling nih. Aku Ini jadi nyupitin dulu. dimajuin, ya kan? Oke, masuk. Ini dimajuin. Nah, intinya kayak gini, selang-seling. Nanti tinggal dilompatin ini satu. Ya, Ini misalnya pakai lo akal dan Satu. logika kalian Betul. guys. Ini aku bantuin ini maju. Ini mana iya, ya? Ini ya. betul. Oke. Nanti ini tinggal dilompatin ke Masukin sini, lagi. lompatin ke sini, ini dimundurin. Ini maju. Ini maju sini. Nah, ini tinggal Ini dipasin. majuin. Nah, Nah, Nah. gitu. Lumayan kan kalian jadi udah bisa punya satu jadi game kalian squad. sudah terisi kan dengan logika-logika kita. Iya. Kelihatannya simpel tapi kalau misalnya kalian nggak tahu cara apa? Ya kuncinya yang tadi harus selang-seling itu kadang kalian bingung Bingung juga. sendiri. Tuh. Awalnya aku juga bingung. Ya percobaan kedua lah. Oke lah. Oke. lah. Oke, ini permainan Buat logikanya. tes IQ. Oke, sekarang kita bakal kembali ke stage yang awal lagi. Kabur ya. Nah, Oke. ini kita udah balik seru lagi. banget. Kalian udah ngeliat beberapa permainan-permainan dari kita. Ya. Dan mungkin kita kedepannya lagi akan kasih suatu games yang menarik lagi. Ya. Entah itu sulap atau game logika. Jadi tetap jangan lupa di follow, like, subscribe ya. Semuanya. Pokoknya. Ya, Jangan lupa ya. kita akan kembali lagi di episode berikutnya. See you. See you. Dadah. Bye.